Ini masih satu kajian inti ya, gitu loh. Tinggal satu saja sudah tutup ya. Sudah selesai. Jadi tepat bulan 12 tinggal sebentar lagi ya. Utuh nanti sudah. Jadi saya paparkan secara utuh karena kalau tak geratak langsung pasti kalian ngeblank. Ya, makanya ada tahapan-tahapan, yang penting urut. Pertama dikenalkan dengan zat ya. Gitu kan. Terus ya tentang Nur Muhammad bla 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 ya. Habis itu nanti cara manunggal tunggalnya dalam kesadaran itu tak utuhkan sampai dirimu melihat itu sirna akan dirimu ya. Jadi seperti itu. Dan nanti penerapan Jamus Kalimosodo itu untuk iman, bukan untuk kesaktian ya saudaraku. Karena pesannya beliau bla 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 bla, inilah tongkat untuk menuntun berjalan kepada Allah saudaraku. Jadi Kalimosodo itu bukan tentang kesaktian, bukan tentang keilmuan, bukan tentang pengobatan. Itu pesannya beliau ya, gitu loh. Pesannya beliau itu seperti itu, tapi gunakan Kalimosodo untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka bukalah surat Yunus 6263, itulah rahasianya supaya kalian ya diangkat derajatnya, dimuliakan sama Allah saudaraku ya. Jadi baca nanti dikaji surat 62 63 itu ya. Terima kasih kopinya ya, gitu. Terima kasih. Semoga Allah luaskan rezeki panjenengan yang sudah tap give ya. Allah luaskan rezeki panjenengan tanpa batas. Niatkan lillah karena Allah, jangan karena saya. Terima kasih Kang Dedinya, love orangnya. Gitu, nggak ngajinya diolor-olor, nggak selesai-selesai ya, kasihan kalian ya. Jadi tidak ada batasan kalian yang di Malaysia ya, yang di luar pulau ya, yang di luar negeri, di Irian, semua sama ya. Walaupun kalian tidak bisa bertemu dengan saya, semua saya bagi ilmunya ya, seperti itu. Kang Anwar, assalamualaikum Kang Didik lan sedulurku semua, Pasuruan hadir. Iya, nanti kalau satu wahyu itu nanti saya wedar, sudah. Hidupmu itu nanti mak jeleb, ya Allah, luar biasa nikmatnya itu, Kang Papo ya. Karena itulah puncak surga nanti, ya. Kang Papo, ya makasih, ya. Kang Nanang makasih. Jadi tinggal satu kajian yang mau saya utuhkan. Saya nunggu persiapan bobot kalian dulu ya. 2 item sudah saya bedahkan tentang kemanunggalannya beliau itu dohir batin. Tinggal satu ini pusaka, ibaratnya itu pusaka yang sejati yang kalian tunggu untuk menyempurnakan jati diri kalian. Ketika satu itu sudah saya wedar, sudah saya makomkan, maka hatimu nggak kuat menahan bendungan rasa cinta itu. Kamu hanya menangis saja itu nanti ya. Getaran hati itu, Masya Allah, ternyata ini toh ya. Makanya eman ya, eman kalau kita lepas dari kumpulan-kumpulan gitu ya. Jadi keluarga Kasampurna Jati eman. Nah nanti kalau sudah kalian berpegang itu ya, baru kalian bisa menerapkan. Paling kamu itu kemana-mana itu hanya merasakan sesuatu yang luar biasa, melebihi cinta pertamamu, gitu loh ya. Masya Allah, hatimu syahdu ya, gitu loh, syahdu betul. Begitu itu lebur, gak kuat kamu membendung ya, melebihi cinta pertamamu itu, melebihi, gak ada apa-apanya itu ya. Makanya cinta pertama itu hanya sebatas contoh ya, gambaran. Tapi ada cinta yang sejati ketika kamu sudah manunggal tunggal. Rasanya Masya Allah, dahsyat saudaraku. Gak kuat membendung itu saudaraku ya. Bagaimana Allah itu cintanya tanpa batas, tidak bisa diukur. Ketika kalian nyambung, ya Allah, ya Rasulullah, ya gitu loh. Makanya eman ya, gitu loh. Kalau kita nggak mengupas jati diri ya, eman sekali.
Tapi ya mau gimana lagi yang bisa sampai gitu loh ya. Ya, jadi nanti kalian akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Itulah nanti sejatinya sugih tanpa bondo, ya, sakti tanpa aji-aji, perang tanpa punggawa, meletik tanpa sodang. Yaiku senjatane jambu sekali mosodo. Jadi filosofi itu benar ya. Bahkan nanti itu Masya Allah ya. Nanti kalian tahu sendirilah ya saudaraku. Maka ngalir saja, nikmati prosesnya saudaraku. Kang Anwar ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ngajinya nggak sabaran ya sudah pergi. Paling pirang apa itu Kang Didik cek bocah diingi, bukan kiai, bukan gus, ya apa itu gombal mukiyo kan ngono. Ciri Mas Ahmad gombal mukiyo. Gitu. Cukup. Bukan. Nggak perlu pujian manusia itu ya. Gitu, nggak perlu dipuji, nggak perlu gelar-gelar derajat dunia. Itu apa? Haji kalian bisa berangkat, kalian punya tanah kalian jual itu berangkat, tapi itu gelar dunia ya. Mbak Stuti ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2025 apa Kang kira-kira? Ya 2025 ya gitu loh ya. Jadi tuntutan kita harus siap. Makanya itulah orang Jawa harus kembali ke Jawa nih. Maksudnya apa? Majapahit kedua, Jawa kembali ke Jawa nih ya. Apa? Watu hitam apa itu bahasanya itu? Bahasanya apalah sanepan itu seperti hakikatnya apa? Di tahun 2025 tuntutan ibarat kalian itu ibarat makan itu harus sempurna gitu loh ya saudaraku. Saya nggak bisa buka secara utuh total karena itu adalah rahasia sir yang jelas di akhir zaman semua akan dinampakkan ya gitu loh ya. Ya kemuliaan, ya kehancuran. Kehancuran apa? Terutama iman. Maka orang-orang yang memegang teguh iman, maka insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan jati, kesampurnaan jati tadi gitu loh ya. Makanya nanti kapan-kapan kita semedi bareng bagaimana melebur nanti, karena cakra-cakra kita tuh tersambungkan gitu loh ya, lebih nyambung ke alam ya, seperti Palestina dan mana ya, Israel, semua itu adalah saudara kita. Nanti kapan-kapan saya ajak semedi nyambung ke sana, nunggal ke ini batinnya mereka supaya mereka sadar cepat berdamai ya. Seperti itu. Karena yang ditakutkan itu kalau perang nuklir ya terjadi, semua gejolaknya semua ya. Pemulihannya berapa? 50 tahun kan gitu loh. Maka kita berjuang ya, sebagaimana baginda Rasul itu selalu mendoakan umat. Kita memahami tentang bab ini ya. Jadi tugas kita itu bukan hanya untuk berdoa untuk diri kita sendiri ya. Jadi untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, orang yang pernah membenci kamu ya, memfitnah kamu, semua itu harus kamu doakan. Jangan pernah ada kebencian. Kamu dihujat, dibenci ya, difitnah apapun, doakan karena sudah memahami ya, semua adalah satu jiwa, pecahan daripada Nur Muhammad, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruh amat lah. Kalau menyadari seperti itu berarti semua saudara gitu loh ya saudaraku. Maka kehancuran yang dibilang kehancuran itu adalah kehancuran iman. Maka beruntunglah Allah telah menyayangi kalian, Allah telah merahmati kalian sehingga kalian bisa sampai di sini ya. Gitu loh ya, hanya jiwa-jiwa yang dirahmati. Kalau memahami ilmu sir, Masya Allah ya, kalian hanya menangis. Kalau yang tidak memahami ya pasti ngaji opo iku, duduk kiai, duduk gus, duduk habib, gak jelas, yang diri si bocah diingi ya preman saja gitu kan. Nah, tapi lihatlah ya, ada seorang ulama Syekh
Saiful Karim itu menemukan guru malah bukan dari pondokan, ya, malah dia hafal Quran bukan dari Gus, bukan dari para habib, tapi ketemu sama orang biasa, gitu loh. Makanya kalian diantarkan ke sini itu adalah satu jiwa-jiwa yang dirahmati. Kalau tidak, nggak akan kalian, ya. Gitu loh ya. Seperti itu. Itu. Paling kalian di luar sana ngajinya bayar, ya, semedi berapa jam itu berapa bayar kalian. Naik tingkat bayar, ya, habis uang kalian. Gitu loh. Yang datang ke pendopo ada rezeki, kita bagi-bagi kaos, makan semua gratis, kan seperti itu. Ya. Makanya saya nggak mau dalam mengkaji ilmu tauhid, aku nggak mau keluarga kalian itu benturan dengan saya. Jangan sampai gara-gara ngaji, ya, kalian gejolak dengan keluarga kalian. Makanya disitulah saya terapkan ngaji online, saudaraku. Kalian bisa nungguin anak istri, ya, gitu loh. Jadi enak. Coba kalau saya suruh datang, apa kalian nggak beli bensin, ya kan? Gitu loh. Dan lain-lain. Lah enak tau kan gitu. Iya kan, Nur yakin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bambang Siswoko, Assalamualaikum Kang Didi dan saudaraku Kaji Banjarmasin hadir Kang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjaga hatiku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Didi dan juga saudaraku semua di grup Kaji. Salam satu jiwa tidak antara. Terima kasih penjaga hati kopinya, ya. Mbak Siti Nur Soleh, Assalamualaikum Kang Didi, juga buat saudaraku semua. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modulasinya gimana, Jos? Gitu. Nanti dipantau-pantau tadi ya Kang Anwar, ya. Insya Allah udah selesai itu. Kalau masih, ya terpaksa harus bla-bla-bla nanti kan, gitu. Yang penting kita doakan, gitu. Karena semua makhluk gaib yang gentayangan itu, karena apa, di masa hidupnya jiwanya itu, dia itu masih belum sempurna, sehingga dia ya itu tadi, ada yang jadi sosok genderuwo, pocong, kuntilanak dan lain-lain. Itu ada suatu masa-masa yang membuat terjebak di situ, ya, gitu loh. Kalau pocong itu di masa hidupnya itu biasanya orang sering cari muka, saudaraku. Makanya wujudnya itu ya kayak kebakar mukanya itu. Kalau genderuwo biasanya dia apa ya, selalu mengumbar daripada hawa nafsu, ya, gitu. Makanya sukanya perempuan di mana mencium bau singkong bakaran pasti ada itu. Makanya kalau undang genderuwo itu gampang, bakar singkong bakaran itu baru ini pasti dia datang, ya. Makanya hati-hati yang para janda, ya, yang suaminya jauh apa semua itu harus dibentengi istrinya, saudaraku, ya. Jadi dia punya mustika yang di sebelah tangan mana, kiri atau kanan itu, dia bisa merubah wujud bentuk menjadi suami kalian, bisa, ya, gitu loh. Hanya harus dibentengi, saudaraku. Loh, malah ceritanya ngalor ngidul. Engku, Assalamualaikum Kang Didi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Muhammad Samin, Assalamualaikum Kang Didi dan para sedulur kaji semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Lulu Panji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Didi dan saudaraku. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Allah, ya. Jadi kalau semua sudah utuh, nanti saya bantu untuk mengupas nama ruh kalian, kan. Nama ruh sama pin itu, ya, gitu loh. Gitu ya, mudah-mudahan ada izin. Saya izin dulu, kan. Saya izin dulu sama beliau. Beliau mengizinkan, baru nanti kita bedah satu persatu, ya. Nama gelar derajat langit atau ruh sama pin itu jadi. Gitu ya. Terima kasih Mbak Amelia. Supaya kalian punya KTP, ya, gitu loh. Lawang manusia saja di bumi kalau nggak punya KTP ya nggak diakui, apalagi di langit. Ya, untuk menembus daripada kerajaan istana langit sana itu ya harus ada KTP, gitu loh, ya.
gitu loh ya. Nanti pinnya itu nama kerajaan kalian di situ untuk masuk, gitu loh ya. Karena setiap leluhur itu beda-beda, sub-subnya itu beda. Sama ketika di goib-goib itu sama kayak gitu, ada pin-pinnya masuk ya. Dimensi itu seperti itu. Lebih dunia ini nggak ada apa-apanya saudaraku ya. Di sana lebih lengkap. Kang Indar, assalamualaikum Kang Nuas dan saudaraku Kaji ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Duduk apa kok duduk? Semedi terlentangnya dimatangkan ya, biar kalian enak semedinya ya. Jadi juga gunakan timbuh nanti pas mau tidur ya. Kalau bisa yang sudah utuh bersih, silahkan kalian merot, titikkan di tengah dada kan di situ. Nafas rasa kesadaran di situ ya. Terus saya mau bedah ini ya. Jadi ada 3 titik ya, kepasrahan tadi ada jamaah kita yang nyinggung. Nanti saya kupas lagi supaya saudaraku paham kan bagaimana mi'raj tentang guru sejati, bagaimana manunggal zat, yang ketiga titik pasrah total. Itu ada semedi ya, caranya beda-beda ya, tapi semua hakikatnya ya di titik pasrah gitu loh ya. Nah nanti yang terakhir itu semedinya manunggal total itu ya, itu harus dikuasai. Kang Papo, assalamualaikum Kang dan sedulurku semua ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alin Arumi, assalamualaikum Kang Didi ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kang Nipon, assalamualaikum Kang Didi dan saudaraku semua dikaji ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyuciannya sudah paham semua ya, kalau belum paham komen ya, tentang perwujudan Allah ya. Terus syahadat sholawatnya sudah paham belum? Itu kajian-kajian dasar yang harus dipahami, jangan sampai paham jangan sampai tidak paham ya. Ya karena itu yang disembah. Makasih. Kang Hayu, assalamualaikum Kang dan sedulurku semua, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya bulan 12 seutuhnya harus serentak ya, live kalau yang ada ini TikTok. Kalau yang nggak punya TikTok ya kita kasih rekaman. Cuman kalau rekaman itu kalian nanti bingung ya, karena itu gongnya nanti ya, itu nanti sebagai tutup ya. Ibaratnya kalian itu nanti hanya bisa menangis ya, saking senangnya, saking terharunya menemukan sang kekasih sejati ya, gitu. Jadi itulah nanti ya, nanti gambaran-gambaran ketika kalian bertemu dengan cinta pertamamu, semua yang kau sayangi akan lebih dari semua. Ketika itu nyambung, hatimu akan menggelora, hanya cinta kasih sayang bergetar sahdu rasanya, luar biasa. Ya tentram, ya damai, ya bahagia, ya tenang, ya dingin. Begitu kalian semedi masuklah, lep, masuk itu ya, gitu. Makanya sekarang ya, utuhkan dulu penyuciannya supaya nanti di saatnya saya bedah ya, sebagai tutup lakon kalian itu, maka akan beleng. Kamu berjalan kemana itu hanya nikmat saja ya, bercinta saja, berpeluk mesra saja sama beliau itu ya. Dahsyat pokoknya, luar biasa. Hatimu itu bukan hanya rasa-rasa ini, tapi diselimuti dengan cahaya itu. Ya Allah, super dahsyat nikmatnya itu ya. Terima kasih Mbak Amelia, Kang Papo, makasih ya. Jadi paparan nanti tepat bulan 12 kita urutkan semua, bla 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 bla. Kalian paham toh cara mi'raj tentang guru sejati, manunggal zat ya. Habis itu dialog dengan guru sejati ya. Habis itu bagaimana mendaya gunakan matanya ruh ya. Lepas sukma arwah, sukma roso ya.
penyempurnaan, memutus karma, bentengan, semua itu bla 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 sampai disikir pengayoman nanti tuh, sehingga di saat zaman laku bisa menggetarkan jagat alam semesta, dan saudara-saudara kalian yang di luar sana itu bisa merasakan tugas kalian itu ya, mendoakan semua umat ya. Kita contoh akhlaknya baginda ya, berdoa. Makanya di 2025 ini ya adalah ibaratnya itu awal akhir ya. Apabila betul-betul ya gitu makom, maka akan terjadi kemuliaan jati luar biasa ya. Apabila ini, maka akan terpuruk. Yang saya khawatirkan ya ini ya, kalau bencana alam sih nggak terlalu ini, dung nuklirnya itu loh ya, dari negara lain itu, maka semua ini gejolaknya di situ. Makanya nanti pada saatnya kita semedi berjamaah manunggal lebur pancar ke batinnya tadi, masuk ke seluruh umat Palestina, Israel dan semua itu masuk nanti ya. Saya izin beli dulu bla 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 bla, baru kita turun sentak jeleng. Yang mau saya ajak berjuang ya monggo, kalau yang tidak juga monggo, karena kita belajar itu tidak ada paksaan. Nah itu dulu mursyid saya mengajarkan seperti itu. Jadi kita kalau punya ilmu itu ya harus diamalkan. Jangan sampai kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri ya. Jadi semua, karena semua saudara ya. Terus di Palestina itu saudara nggak saudara, di Israel saudara, semua saudara. Mereka itu kenapa muncul amarah dan ini? Karena terbelenggu dengan ego dan nafsunya ya. Nah disitulah kita nyambung nanti semua itu terutama Nusantara kita. Habis itu negara-negara itu masuk nanti ya. Nanti saya ajari manunggalnya itu lihat di situ. Kalau yang nggak percaya ya wis biarin, ngapain tukang didik, bocah diingi sore juga bukan kiai, bukan gus, nggak jelas itu ya monggo. Gitu. Saya kan mengajak yang mau ya. Kapan lagi kita harus berbuat baik? Selama masih kita dikasih nawas sama Allah, harus selalu mendoakan yang terbaik buat semuanya ya. Baik kamu dibenci sama orang, dihina sama orang, dihujat sama orang, jangan pernah membenci, tapi doakan semua saudaraku. Gitu saudaraku. Nah, JR, assalamualaikum Kang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera, salam buat semuanya ya saudaraku. Hidup terarah semenjak dikaji, walaupun laku masih amburadul. Terima kasih Kang. Iya, ini nanti kalau sudah saya buka satu, nggak ada yang tidak terarah, semua terarah semua. Kamu tinggal menangis saja, menangis karena syahdu. Ya makanya lagunya Roma itu benar ya. Makanya hakikat tembang semua itu hakikatnya hanya merujuk itu tadi, ke beliau. Cuman orang tersesat di nafsu, di kemaklukan gitu loh ya. Bila kamu, kan lagunya gitu, di sisiku hati rasa sahdu. Betul itu, kamu merasakan kamu pegang apapun ya, kayak Kang Papok sambil pegang cedok. Ya Allah, nikmat syahdu hatimu itu. Apalagi minum kopi, ngerokok dan lain-lain. Aktivitas kamu tidur, hanya berpeluk saja sama beliau. Ya Allah, ini toh yang dicari. Kamu akan menangis karena senang, karena bahagia. Kamu akan menemukan sang kekasih yang kamu cari itu saudaraku. Ya, ya terima kasih. Kang Musan, makasih kip-kipnya ya saudaraku. Pak Butiono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu Kang Didi dan saudaraku semua. Nanti saya akan bedah nanti pesanggeran sejati kita, saya kasih itu nanti dari Dewan Sejati ya. Habis itu empat Dewan Sejati, petala langit, petala bumi ya, sampai nanti di sab garis leluhur itu nanti ada. Saya talkin semua jeret. 2025 kita sudah pegang bendera masing-masing, kita sudah mandiri ya. Jadi harus laku, matangkan semedinya sukma arwah, matikanlah jasadmu. Maka biar tahu Mirot gunakan itu enak
terlentang. Jangan takut mati, nggak akan mati kalian toh. Terus gimana Kang kalau saya semedi nanti terus sakit? Tidak. Ya kamu nggak akan, karena apa? Benang merah kalian masih terhubung, maka insya Allah aman ya. Maka kuncinya harus pasrah ya. Pak Budiono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, rayu Kang Didi dan saudaraku yang ada di KJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya pengennya bisa langsung belajar Kang, kalau dekat iya. Masalahnya kan saya jarang di rumah saudaraku ya, gitu loh. Kalau di rumah itu apa ya istilahnya itu, ya masih punya anak kecil gitu loh ya. Makanya kalau gini sambil saya dinas itu bisa los ya, seperti itu. Nggak usah khawatir, kalian mau dimanapun berada, jangan pernah takut. Kalau ilmu-ilmu di zaman dulu leluhur kita itu harus datang ya, gitu loh. Kalau ngaji ketemu guru mursyid itu harus datang, diuji ketulusan, diuji kesabaran, ampun pokoknya ya, gitu. Makanya seperti yang saya cerita itu ya, di saat saya ngaji ya, gitu loh, hanya dibikinkan kopi, ditinggal tidur saya sampai subuh berapa kali, buyar semua jamaah, tinggal saya sendiri ya. Nah selesai itu ya, pagi-pagi subuh bangun amin sudah saya pulang. Saya mikir dikasih ilmu apa ya gitu, tapi hati saya nggak bisa meninggalkan mursyid saya, karena disitulah rasa cinta tulus saya. Nggak bisa, jam berapapun saya di SMS saya datang, diajak naik turun gunung saya ikuti ya, berendam di laut saya ikuti. Terima kasih Mbak Amelia. Padahal waktu itu ya selesai semedi di laut itu ya, habis itu berpikir kalau ada ular laut gimana ya, tapi enggak, karena sudah didampingi sama mursyid saya, seneng gitu loh ya. Sampai 3 kali 4 kali baru ya, baru dibedah itu Kang Nurdin, Kang Mujiadi ya. Makanya sebenarnya kunci rahasia ngaji itu yang penting tulus saja, tulus kepada Allah, baginda Rasul, kepada pembimbing, maka pasti kalian akan mendapatkan itu semua saudaraku ya. Kalau kita sudah belajar merasa aku yang lebih, aku yang merasa bisa ya, maka di situ sudah ndawi kerso. Padahal ya sejatinya yang berkuasa yang lebih itu hanyalah Allah ya, bukan diri kita. Maka disitulah rahasianya. Kamu jadi makasih. Makanya di zaman dulu itu saya ya tulus saja kepada mursyid saya ya. Mulai tahun 2008 sampai 2019 itu bayangkan. Yang lain ambiar semua sudah, karena ketulusannya tidak ada ya, gitu loh. Sampai sekarang terjalin komunikasi apa semua gitu loh. Makanya enaknya ketika terjalin silaturahmi itu sama pembimbing, sama mursyid-mursyid kita itu gitu. Di saat ada gejolak itu pasti beliau ngasih solusi bla bla bla. Jadi kita saling menyempurnakan. Ya contohnya begini, kalau saya main di Pasuruan, kalau ada saudara kan enak. Di saat saya mau ke Bedeng nggak bisa pulang kan, bisa numpang di rumah saudaraku ya. Terus kayak sampean di Bojonegoro ya, habis itu pas lewat sana ke Bedeng kan kenal sama saya, bisa mampir di rumah ya. Jadi kayak gitu loh ya, saling menyempurnakan manusia itu. Iya. Makanya kalau di zaman dulu seperti itu ya, gitu. Makanya saya berprinsip jangan sampai ngaji seperti saya ya, gitu. Ya kalau sampean punya uang, kalau nggak ada ya terus kalian ke rumah saya beli bensin kan kasihan ya. Makanya mendingnya uangnya ditabung buat anak istri kalian ya kan. Ngajinya enak, bisa ngelonin anak istri, bisa mendengarkan kajian, tinggal laku ya kan, gitu. Kang Heru Prasetyo, Assalamualaikum, nyimak hadir Kang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo. Mbak Nila, Assalamualaikum Mas Didi dan saudaraku semua dikaji. Salam satu jiwa tiada antara. Iya. Bingungnya ngajinya di mana, nanti komen nggak apa-apa saudaraku ya. Kalau wangi kembang melati Kang saat sholat maghrib, ya nggak apa-apa. Melati itu adalah simbol melatih kemandirian Ibu ya, gitu.
Biasanya kalau ada leluhur yang datang ya, para wali itu biasanya ya ada yang ciri khasnya bau misik, bau kasturi ya. Kalau ibu ratu ya ciri khasnya biasanya melati. Ibu ratu selatan itu biasanya beliau itu seperti itu ciri khasnya. Orang-orang agung. Habis praktek sholawat hidup untuk menghadapi bos emosional ketika saya membuat salah. Nyata banget ya. Habis praktek sholawat hidup untuk menghadapi bos emosional ketika saya membuat salah. Nyata banget iya. Gitu ya. Kalau sampean pengen ampuh lagi ketika sampean menghadapi siapapun ya, ketika sampean membaca sholawat, pancarkan dari dalam hati, maka insya Allah orang yang sekeras apapun pasti akan lulut dia, nggak sampai terbawa emosi. Karena sejatinya ya beliau itu sendiri kalau sudah dari dalam hati, apalagi hati kita bergetar, saudaraku. Ya, intinya jangan sampai kita putus sholawat ya, sholawat dan sholawat. Karena dengan sholawat, ibaratnya itulah seperti satelit yang terhubung ya. Jadi ibaratnya sinyal wifi-nya akan tersambung dengan kuat, karena beliau itulah sebagai sumber pancaran daripada Nur Muhammad ya kan. Makanya Allah itu ya saudaraku diibaratkan itu seperti matahari. Nah matahari itu diibaratkan sinarnya itu Nur Muhammad. Nah mataharinya kan kalian nggak bisa melihat, maka itu yang tidak bisa diserupakan dengan apapun ya. Kayak gitulah pancaran itu wujud daripada Nur Muhammad gitu loh ya. Roh sedulur hingga mewujud jasad, air, angin, api, tanah, bahan bakarnya dari mana? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Dari Allah itu sendiri. Gitu loh saudaraku. Maka ya pancaran semua inilah terbuat dari Nur Muhammad, baik diri kita, alam semua itu ya. Jadi seperti itu. Ya kan? Kang Suyanto, Assalamualaikum. Pak Suruan, ngekut rawuh Kang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum paham suhu, mohon diulangi lagi. Yang mana saudaraku? Yang belum paham yang mana? Mbak Desri, ya Waalaikumsalam. La Isma, ya makasih lo forenya. Ya kayak soundtrack lagu yang diputar Shenhua, cinta sejati hanyalah kepada Allah. Iya gitu, cinta sejati hanya kepada Allah. Lah nanti ya ketika saya utuhkan bla 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 bla, baru kalian kemana itu melangkah itu hanya sadu, hanya cinta, hanya meneteskan air mata. Ya Allah, melebihi cinta pertamamu itu saudaraku. Jadi pokoknya cinta itu tanpa batas. Ketika kalian sudah menemukan kesejatian itu, ya, sudah manunggalnya utuh, Masya Allah, hatimu syahdu, saudaraku. Bergetar, tubuhmu itu kayak diselimuti dengan nur cahaya itu, terasa tenang, dingin, damai, tentram, semua pokoknya itu, meliputi semua. Karena sudah sadar akan beliau. Gitu. Tinggal satu titik saja ini, saudaraku ya. Kalau tak geratak, takut kalian ini gitu loh. Makasih lovernya saudaraku ya. Kalau saya geratak gini pasti takutnya sampai ngeblank gitu loh ya, karena ada tahapan-tahapan. Jadi mulai dari ya sang suung atau sang hidup itu turun Nur Muhammad bla 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 bla. Nah nanti cara mengejawantahkan dan cara manunggalnya itu ada caranya. Makanya butuh proses toh. Maka 2025 itu insya Allah kalian sudah tinggal mengutuhkan, memantapkan ya, tepat bulan 12 tak geratak semua nanti semua lagu itu. Terima kasih Kang Pangkas. Jadi akan saya urutkan bla bla bla. Jadi kalian sudah memegang kitab itu, wahyu itu sudah kalian pegang ya. Gitu loh ya. Wahyu Kasampurnan Jati itu sudah kalian pegang ya. Jadi sudah paham perwujudan beliau, cara penyucian, cara mi'raj mengenal guru sejati, manunggal zat ya, dialog sama guru sejati, bagaimana menggunakan matanya ruh. Terima kasih loh orangnya saudaraku ya. Terus cara penyempurnaan ya, mengambil pecahan-pecahan tubuh kalian yang kececer, suami kalian, istri kalian ya,
pecahan kuku, sperma itu kalian kalau hubungan dibuang, disiram itu nggak boleh, harus disolawati, itu ada caranya ya. Nah itulah nanti kalian ambil gelar jagat itu, shoot gitu kan, begitu lebur semua, sudah utuh kembali pecahan-pecahan itu, ya kan. Baru nanti di situ kalian akan menunggal seutuhnya, ya. Jadi akan merasakan, hatimu akan syahdu. Kamu berjalan kemana, ya akan penuh lebih rasanya itu. Rasa itu, getarannya luar biasa, nggak bisa dibayangkan saudaraku ya. Gitu loh. Jadi rasa itu sudah tiada tandingannya, tiada bedanya, tidak bisa diperumpamakan ya. Begitu saudaraku. Ya Kang Anang nggak apa-apa, baru live. Mas Kasdianto, assalamualaikum saudaraku semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Amar Hamsani, assalamualaikum warahmatullahi. Salam satu rasa satu jiwa ya saudaraku. Kang Mas Kasdianto, semoga semuanya penuh kebahagiaan dan keberkahan, amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Allah arahkan ke sini jadi tahu ilmunya. Terima kasih banyak ya ilmunya. Iya saudaraku, kita sama-sama belajar ya. Karena ilmunya Allah itu tanpa batas. Ya. Bayangkan ngaji kita ini rata-rata orang lakon kan nggak ada habisnya sampai kita tua. Ya, yang penting selalu menebar kebaikan ya, gitu. Insya Allah Allah akan kasih ilmunya ya, kayak gitu. La Isma, assalamualaikum Kang Didi dan semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Imam Wahyudi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekeluarga besar gaji. Salam satu jiwa, tidak antara telat ya nggak apa-apa saudaraku. Kan tinggal sebentar lagi ya, makanya ada waktu jeda ini sucikan betul ya. Baitul Ma'murnya ya, Baitul Muharramnya ya, Baitul Maqdisnya itu dibersihkan ya. Kita cukup sadar melihat diri, kalau pikiran-pikirannya masih ruwet dibersihkan dengan sholat taubat ya. Habis itu dengan zikir syahadat la ilaha illallah yang sudah saya odar ya, dibelah tubuhmu itu dikeluarkan, dicuci ya. Gitu. La ilaha illallahnya itu digunakan untuk membelah. Habis itu kalian zikir nafasu Allah atau Allahu atau dengan nafas alami di sejatinya zikir itu ya. Nanti diimbangi istighfar sama sholawat ya. Gitu sampai sudah bersih supaya wadahmu itu kosong, baru nanti beleng saya utuhkan semua blek baru ya. Baru nanti akan merasakan, pokoknya kalian akan merasakan sendiri yang kebahagiaan itu. Nanti kamu akan mungkin di saat-saat ini ya, nanti akan menemukan kebahagiaan yang sejati itu, yang tidak kalian mungkin pernah merasakan selama hidup ya. Luar biasa pokoknya saudaraku ya. Jadi Masya Allah ya, semakin utuh kebahagiaan itu akan menggelora, getarannya luar biasa saudaraku ya, gitu. Nanti kalau sudah dibuka, ya Allah ternyata begitu toh, gitu sampean paling gitu. Padahal ya sudah sama-samain kan gitu. Ternyata cuman begitu toh. Tapi kalau belum dibuka ya mumet itu mencari barang satu itu, aduh gitu. Ya, Kang Priyogaten ya. Kang Adifan ya. Waalaikumsalam Kang Kosong, assalamualaikum Kang Didi dan sedulurku, salam satu jiwa tidak antara ya. Yang ngajinya lelean ya nggak apa-apa ya. Nanti teman-temannya sudah pada ya di atas gunung, lainnya masih berenang ya. Ya salah sendiri. Gitu loh, yang lelean di grup itu masih banyak itu ya. Ada berapa itu? 750 orang lebih mungkin ya. Di Telegram saja berapa itu? 200 berapa, belum yang lain-lain itu. Tapi ya semua itu nggak bisa ini, semua adalah kehendaknya. Ada yang tujuannya untuk meramaikan grup, ada yang para lakon sejatinya ini kan gitu. Jadi ya hanya jiwa-jiwa yang dirahmati, yang memahami itu, nanti baru terbangun. Ya di saat udah tua baru menyesal, oh ya dulu pernah dikumpulkan di KJ ya,
kenapa aku tidak laku, sekarang aku nggak bisa, banyak menyesal. Coba kalau kalian pegang semua, paham cara untuk penyucian ya, gitu, cara penyempurnaan, cara mirotnya, udah menguasai sukma arwah, gitu loh, enak. Tinggal kalian wariskan sama anak-anak kalian. Gini loh cara menyempurnakan, nanti kalau ada keluarga yang meninggal, kamu sempurnakan sama ini, gitu saudaraku ya. Jadi enak. Lah wong ngaji nggak banyak kok, hanya mengenal titik bak. Makanya gini loh ya saudaraku, silahkan kalian cari 1000 guru mursyid bahasanya, tapi jalannya harus satu. Jangan sampai kalian bercabang dua, nanti yang kasihan jati dirimu ya. Gitu loh, karena apa? Usia kita tuh sudah berapa? Gitu loh, kita ngaji titik bak ini sudah awal dan akhir saudaraku ya, gitu loh ya. Walaupun nanti di pondokan, di padepokanannya Kiai Gus, terakhir nanti kalau mengenal kesejatian, pasti akan mengupas titik bak tentang guru sejati saudaraku. Gitu, makanya bahasa saya, silahkan kalian cari 1000 guru mursyid atau cari 1000 wawasan di YouTube apa, acak-acak semua, tapi jalannya harus satu. Kalau bercabang dua itu yang membuat kita gila. Ibaratnya cari jalan yang tercepat. Kalau di Kasamuran Jati nggak cocok, cari yang lain, kan gitu. Jadi kita tidak pernah membatasi. Kalau cocok, ya kita jalan bareng. Mana yang membuat jalan itu cepat, ya. Terus gimana Kang, misalnya nggak bisa ketemu dengan guru sejati? Nggak apa-apa, itu kan sudah kehendak Allah. Yang penting kalian sudah memahami dohir batinnya Allah. Dan titik satu nanti yang saya wedar itu, ketika memahami itu, insya Allah kalian akan selamat semua, akan menjadi penduduk langit semua saudaraku ya, gitu ya. Yang penting bisa menjaga kesuciannya itu, apa yang mau dihisap udah diselesaikan di dunia ya. Pikirannya sudah dibersihkan, hatinya sudah, syahwatnya sudah, karma-karma sudah diselesaikan ya, gitu loh. Semua dosa udah dihapuskan semua ya, insya Allah akan selamat saudaraku. Makanya semedi itu sebenarnya proses belajar kita sadar ya saudaraku, gitu loh ya. Makanya banyak orang mati dia tidak sadar, gitu loh. Makanya di saat kalian melepas sukma arwah itu artinya kalian belajar mati. Di saat lepas kalian sadar orang mati itu seperti itu saudaraku ya. Jadi seperti itu, orang mati itu seperti itu. Makanya banyak orang mati yang tidak sadar, dia bingung, gitu loh. Makanya di saat kita masih hidup ini melatih untuk mati, supaya ketika kita lepas sadar saudaraku, gitu loh ya. Sadar kepada Allah seutuhnya. Begitu kita meninggal kembali kepada Allah ya, bukan tersesat. Gitu loh saudaraku ya. Makanya di saat kalian melepas sukma arwah itu, kalian sadar ketemu para wali, para nabi, menyaksikan guru sejati, semua sadar. Makanya semuanya, jangan kalian pernah takut mati ya. Kalian semedi terlentang yang sudah saya talkin itu gunakan. Nanti tubuhmu mati lepas. Karena untuk ngeruh menyaksikan sang guru sejati itu harus mati sebelum mati, gitu loh saudaraku. Ya kalau nggak mati gimana, kesadarannya masih di jasad, digigit nyamuk, digaruk, ya kan, gatal digaruk-garuk, ya masih di wilayah jasad. Maka tubuhmu juga harus mati. Itu yang menjadi rahasia untuk menemukan jati diri. Kalian bertemu dengan para wali, para nabi. Di situ orang-orang agung. Semua di situ saudaraku. Iya, lanjut jadunya kayak gitu. Kang Kasmarica. Assalamualaikum warahmatullahi Kang Didi. Lirik ngaos Kang, iya monggo saudaraku. Kang Suyanto, Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam warahmatullahi. Dalemipun pundi Kang Mas Didi? Ya Bojonegoro saudaraku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Ari. Mbak Lina Fitria, Assalamualaikum Kang Didi dan buat saudaraku dikaji ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Solikin, Assalamualaikum Kang, maaf telat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya nggak apa-apa. Salam satu jiwa tiada antara ya. Kang, kalau mimpi dikasih nasi ketan putih itu dimakan dan lalu tangan kananku ada yang ramal, itu artinya apa? Nasi ketan ya. Nasi itu kan makanan ya saudaraku. Nanti dibuang saja itu ya. Gitu, dibuang saja itu nasinya kan. Ketan itu untuk melengketkan gitu. Itu salah satu, ada sesuatu yang kurang bagus saudaraku. Nanti semedi niat aja untuk membuang nasi itu. Gitu. Karena kalau mimpi kita itu dikasih makan itu biasanya ada suatu bala saudaraku ya. Gitu, bisa nanti disedekahi atau kita semedi niat saja untuk membuang daripada makanan itu saudaraku. Dirasa pasrah bobo, mungkin itu yang terlalu berat. Iya, itu juga bagian. Nanti ada saudaraku titik satu yang harus saya sampaikan, itu saya talkin betul, karena kalau salah pemahaman itu kita bisa mentuhankan diri gitu ya saudaraku. Tapi titik itu rahasianya saudaraku ya. Sorry tadi ini ya, sebentar ya, saya ambil minum dulu ya saudaraku ya. Barina Surani, waktu semedi ditemui Sunan Kalijogo, ya sudah pas gitu, pasti ya. Kalau kalian yang lakunya utuh di Kasampurna Jati, pasti akan ditemui Sunan Kalijogo. Beliau adalah pembuka daripada gerbang pintu tauhid ya. Gitu loh ya saudaraku. Ada yang ditemui Sunan Kalijogo, Syekh Jenar sejatinya sama ya. Beliau itu adalah satu tubuh. Bahasanya seperti itu secara hakikat ya. Gitu, tapi jarang yang memahami ya. Syekh Jenar itu adalah gurunya Sunan Kalijogo ya. Jadi dua ini adalah satu tubuh, ibarat merah putih. Kalau dilambangkan di dalam kesatria ya, jadi
Mbah Jenernya itu adalah Kopassus, Sunan Kalijogo adalah infanteri, ya kan? Tapi dua-duanya saling melengkapi, gitu loh ya saudaraku. Barusan saya pulang kerja diikutin orang meninggal ketabrak mobil. Rupanya minta didoakan. Iya, doakan saja Kang, kasihan gitu loh. Didoakan saja gitu kan, gitu. Ya Allah, jadi gini ya saudaraku ya. Ketika ada keluarga kita ya yang sudah mungkin ya, dia sudah mendekati sakarat apa, keluarganya sudah ikhlas, ya, maka sambungkanlah supaya dia tidak nyasar. Ya Allah, sambungkanlah ruhnya siapa saudara itu, ya, gitu loh ya, dengan ruh Ahmad, ruhnya baginda Rasul, ya, disambungkan. Baru Al-Fatihah selesai itu bacakan sholawat Nuril Anwar, maka insya Allah jalannya akan terang, ya. Kalau dia masih terbelenggu jiwanya, kamu lihat di situ, ya. Setelah itu kamu sempurnakan. Karena orang mati itu banyak yang tidak sempurna. Ada yang jadi kelelawar, ada yang jadi ikan, ada yang jadi ular, ada yang jadi binatang, bla bla bla. Karena di masa hidupnya sifatnya seperti binatang. Gitu loh. Makanya disinilah kita disuruh iman. Kita sadar kepada Allah seutuhnya supaya kita kembali kepada Allah. Gitu saudaraku, ya. Makanya tugas saudaraku nanti ketika sudah bisa memahami tentang kesempurnaan jati setelah mengenal diri, maka kalian harus bisa menyempurnakan wajib hukumnya. Kalian harus lacak rute ya. Leluhur kalian, bapak ibu kalian ya yang belum sempurna di atas garis sap itu, leluhur dari istri, bapak ibunya, 7 sap itu tugas kalian. Jadi orang lakon itu bukan hanya kita sekedar zikir, ya, supaya apa, di anak keturunanmu nanti enak, karma kamu putuskan ya. Gitu loh ya, karma kamu putuskan ya, kamu sempurnakan supaya enak, gitu loh. Sholawat apa tadi Kang? Sholawat Nurul Anwar saudaraku, itu untuk cahaya diri ya. Sholawat Nurul Anwar itu buka saja di Google, Allahumma sholli ala Nurul Anwar wasiril asrar itu loh ya. Itu salah satu pengamalnya adalah ya luar biasa ya. Di zaman itu Syekh Muhammad Al-Badawi itu, beliau itu mengamalkan sholawat itu 40 tahun dia berpuasa ya, ditutup hijab kepalanya, ditutup, dihina-hina sama orang, diolok-olok ya, dibilang orang sombong, dibilang ini, padahal beliau itu dalam hatinya ya berpuasa, ingin bertemu dengan baginda Rasul. Selama 40 tahun beliau baru ditemui baginda Rasul, dikasih ijazah sholawat Nurul Anwar. Nah setelah itu dikasih ijazah sama baginda Rasul langsung, baru beliau mengamalkan itu, baru boleh dibuka. Setelah dibuka, orang yang menghina nggak mampu memandang wajahnya seperti cahaya baginda Rasul. Makanya sholawat Nurul Anwar, di antara sholawat yang hampir setara dengan cahayanya baginda Rasul adalah sholawat Nurul Anwar, gitu loh ya. Nah pasangan sholawat Nurul Anwar itu Nurisyati, itu dua. Kalau kalian mengamalkan sholawat Nurisyati itu biasanya kurang sempurna, kurang utuh ya, makanya harus ngimbangi, makanya gejolaknya itu ya, makanya dua sholawat itu. Tapi sholawat Nurul Anwar saja kalian amalkan itu. Harus punya satu sholawat pamungkas saudaraku ya. Itu salah satu sebagai cahaya hati kita supaya nggak dinaungi oleh ya keiblisan yang bersinggah sana di hati. Jadi kita punya cahaya saudaraku ya, gitu loh. Itu sholawat Nurul Anwar kayak gitu. Itu cahayanya hampir setara dengan baginda Rasul. Jadi makanya kita itu tinggal enaknya. Beliau itu bagaimana mengamalkan 40 tahun hanya dapat ijazah satu sholawat. Lah kita ini sudah mengetahui yang sudah diijazahkan, tinggal ngambil ijazahnya. Nggak diambil juga nggak apa-apa, kan gitu. Untuk ngambil ijazah itu salami baginda Rasul, kirim Al-Fatihah, Nabi Khidir Al-Fatihah, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Habis itu saya dikirim Al-Fatihah. Setelah itu silahkan ya kalian amalkan. 1 hari 100 sampai 7 hari kan gitu. Jadi habis sholat mungkin dibaca 20,
Satu hari kan sudah 100 nggak terasa. Tapi bagusnya satu waktu. Habis sisa ya bisa terus amalkan. Ya, itu sholawatnya pendek kok. Ya, jadi kalian punya tongkat sholawat satu itu yang untuk jalan penerang supaya jasad jiwa roh kalian itu diterangi ya. Gitu. Itu bisa untuk menuntun orang mati itu. Orang yang meninggalnya susah itu, kalian bacakan itu langsung berangkat dia. Ya, orang yang tidak tahu jalan maka dia akan tahu jalan. Ya. Kalau pengen ngamalkan yang rajanya sholawat ya sholawat kubro itu panjang. Sholawat kubro itu rajanya sholawat amalannya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengamalkan itu satu hari dibaca 1000 di masa hidupnya. Makanya beliau itu rajanya wali kutub kan. Itu buka saja di Google ada sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asror, itulah ya, watir yakhil akhyar. Itu Baitul itu adalah tempat ya singgasana Tuhan di dalam diri kita. Baitul Ma'mur ya adalah pikiran kita, singgasananya di otak. Baitul Muharram di hati, Baitul Maqdis adalah di kelamin. Itu rahasia penyuciannya di situ, saudaraku. Kalau itu sudah disucikan, maka insya Allah jati diri kita akan tertata. Iya, Masya Allah, begitu beratnya tugas kita, Bapak. Kalau sudah memahami kesejatiannya, iya saudaraku. Makanya kalau sudah memahami semua, nanti pahami surat Yunus, itu nanti yang membuka derajat kalian ya, gitu. Surat Yunus 6263 itu kaji ya di situ. Kunci dasarnya adalah iman takwa. Ketika orang yang bisa menjaga iman takwa dan amal terakhir, maka insya Allah dia akan dimuliakan sama Allah. Itu, maka dia tidak akan pernah merasa gelisah, merasa sedih, apapun yang terjadi. Itu. Tapi tidak boleh mengakui akan dirimu, bla bla bla. Ya. Nanti silahkan tuh dikaji itu. Itu nanti pegangan kalian itu untuk akhir zaman tuh apa? Iman takwa. Ya, sudah dijelaskan kan 6263. Ya. Surat Yunus. Itu yang mengangkat derajatmu. Nah nanti amalnya apa? Bagaimana? Sebagaimana baginda Rasul contohkan. Apa? Ya, berakhlak mulia itu bagaimana ya kan gitu. Dan selalu mendoakan semuanya gitu. Ya, jadi kayak gitu. Makanya tugasnya banyak. Kang Nurdin ya, terima kasih. Makanya 3 itu harus dimatangkan ya, penyuciannya itu harus dibersihkan, perbanyak sholat taubat, dibersihkan dengan zikir jahar, dibelah tubuhnya, la ilaha ditiadakan, illallah baru dengan 3 nafas ya, diimbangi dengan istighfar, astagfirullahaladzim, sadari semua dosa-dosamu atas khilaf dari pikiran atau hati syahwat kita. Mungkin kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang gak jelas, tobatkan. Apabila itu besar, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Ghafur, hingga meneteskan air mata, maka dosa-dosamu akan dihapuskan sama Allah. Terus imbangi dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan rohmu dengan rohnya baginda Rasul, lebur menjadi satu ya. Di situ akan sempurna nanti penyucianmu itu hingga tubuhmu merasakan ringan, tenang ya, hati kita itu tenang, pikiran kita itu sudah bening, syahwat kita nggak gejolak. Kalian meruat perempuan cantik udah nggak ngefek ya, gitu loh ya saudaraku ya. Makanya banyak yang gejolak di situ ya. Hatinya saja yang dibersihkan, tapi syahwatnya tidak pernah dibersihkan. Maka akhirnya apa? Kawin lagi. Alasannya sunnah baginda. Gimana sunnah? Bilang saja kalau ngajeng, ya kan?
Kalau memang sunnah ya nikah itu janda-janda di pinggir jembatan yang nggak bisa makan ya, mau 100 biji nggak apa-apa. Masalahnya kan nggak yang cantik-cantik dinikahi. Bilangnya sunnah, sunnah dari mana? Itu ngaceng ya, nggak bisa menahan syahwat. Agama yang dibuat tiding aling-aling. Terima kasih Mbak Karisma. Jadi kayak gitu saudaraku ya. Jadi penyuciannya harus betul-betul malam, ada waktu santai, perbanyak sholat taubat. Ya, mohon kepada Allah untuk disucikan hati, pikirannya, syahwatnya. Setelah sholat, ya, kalau longgar baca tawasulan, ya, di situ. Baru kalian duduk sila atau timbuh, ya, seenak mungkin dibersihkan dengan zikir jar. Ya. Iya, itu nafsunya orang genah Kang. Iya. Banyak kan ya seperti itu, banyak gitu. Terus ini ya saudaraku ya, mau saya sampaikan terakhir itu nanti ujian kalian itu. Begitu kalian nak mau diiman, pasti sampai akan digoyang itu tadi. Harta, tahta, jabatan wanita ya. Kalau yang perempuan biasanya laki-laki. Itu ujian yang harus kalian pahami. Supaya kalian aman, lewati. Nanti Allah akan naikkan levelnya itu kayak gitu. Ujian manusia itu pasti ada. Sebelum kalian naik di iman utuh itu, biasanya mau digoyang di situ. Kalau nggak harta, tahta, jabatan, terus keilmuan, wanita, atau pengobatan juga. Jangan sampai kita terjebak di situ, melewati semua. Biasanya kalau duduk di pengobatan akan merasa wah, merasa hebat ya. Terus ujung-ujungnya ya pengen diakui, itu semua yang bisa menjatuhkan. Terus kita menyibukkan dengan harta ya, lupa sama Allah ya. Terus hati-hati ya, itu dengan ujian-ujian itu. Gangguan tak? Coba komen saudaraku, gangguan gak ini? Iya, bobo harta wanita itu yang paling berat. Dia sudah ngalami bobo. Iya, kayak gitu. Makanya sudah tak berikan sandinya, karena saudara kita ada yang terjatuh karena nggak ikut alurnya, sudah tak wanti-wanti ya gitu. Ya sudah, mau gimana, sudah menjadi bagiannya kan. Allah ini pasti menguji. Ujian itu bukan Allah benci ya, untuk supaya kalian itu naik tingkat saudaraku. Makanya hati-hati ya. Terus dirasa ya. Terus terakhir itu penyucian rasa. Penyucian rasa itu bagaimana ya, kalian harus menjaga rasa kalian. Tidak boleh pecah di kemaklukan. Rasanya tidak boleh diutuhkan kepada perempuan, yang perempuan kepada laki-laki lain, jangan. Maka itulah nanti kalian bisa terjatuh. Makanya harus sadar, oh ya, jadi rasa itu harus manunggal kepada Allah ya. Gitu loh. Jangan sampai rasa kita itu pecah ya kepada makhluk. Contoh, terlalu mencintai dunia, rasa kalian berlebihan kepada siapa yang kalian sayangi, bahkan anak, bahkan istri, bahkan suami. Nggak boleh melebihi cintanya Allah. Semua harus sebatas ya. Iya saudaraku. Jadi jangan sampai harus diwanti-wanti itu saudaraku ya. Itu ujian-ujian kalian. Makanya banyak yang tumbang di ujian perempuan ya. Terus yang perempuannya di laki-laki. Hati-hati ya. Ketika terjatuh di situ, untuk memulihkan wahyu-wahyu kalian yang telah terakit itu berat saudaraku ya. Gitu, makanya harus hati-hati saudaraku ya. Kita hidup hanya sekali ya, tidak dua kali. Maka kita harus betul-betul lakunya. Sucikan hatimu, pikiran, syahwatmu. Kalau sudah tersucikan, maka kamu gak akan gejolak saudaraku ya. Gitu loh. Makanya dasarnya itu harus dimantapkan. Kalau langsung saya antemi rot, waduh, kalian bisa tersesat ya, bisa gejolak saudaraku gitu loh. Maka dasar penyucian itu begitu kalian diuji itu, maka kalian insya Allah gak akan gejolak ya, gitu loh. Harus dijaga ya gitu. Yang bapak-bapaknya harus setia sama istrinya, istrinya juga harus setia sama suaminya ya. Yang bapak-bapaknya nggak boleh ngomong kasar sama istrinya ya. Ada apa-apa musyawarah ya.
Jadi kayak gitu, harus lembut. Kita belajar kelembutan hati. Kalau kalian belajar di Kasampurnan Jati yang bapak-bapaknya tambah keras kepala, berarti ngajinya gagal. Ya, keliru laku tikirnya. Kita ini belajar kelembutan hati. Bagaimana kita harus sayang kepada anak istri kita, ya. Sayangnya yang penting jangan melebihi cintanya kepada Allah, ya. Bicaranya yang sopan, yang halus, ya. Gitu loh. Yang istrinya juga sama seperti itu. Kalau kita ngaji tambah keras berarti keliru ngajinya. Kayak keponakannya Kang Asep, ya. Belajar zikir istrinya ditempelengi itu gimana kan gitu. Cerita itu, Kang Didi gimana ini Kang Didi, coba dilihat gitu. Itu kok ponakan saya itu zikir la ilah padahal nggak pernah berhenti ini, tapi kok istrinya keras. Ternyata setelah dicek, Masya Allah, ketika dia zikir belum memahami wujudnya Allah, akhirnya ya jinnya yang masuk. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi gitu. Kamu yang ini masuk di wadahnya, iya gitu. Kenapa dia zikir kok tambah keras hatinya? Ya karena dia zikir pikirannya kemana-mana, tidak memahami wujudnya Allah, maka hatinya aku keraskan. Iya, Kang Asep. Makanya hati-hati. Pengenalan Allah itu harus pertama. Ya. Kalau zikirnya benar, maka yang penting paham akan perwujudan beliau, pasti akan tertata. Kalau kita zikir belum memahami wujudnya Allah, waduh, keras nanti hatinya itu, pasti. Itu banyak terjadi kayak gitu. Kalau zikirnya benar, Allah itu maha lembut, maka hati kita akan lembut, saudaraku. Ya, tutur katanya, ya, bahasanya, gitu. Ya. Iya. Jadi seperti itu, saudaraku, ya. Jangan sampai kita tambah keras. Belajar zikir, hatinya tambah mengeras. Emosi sedikit, istrinya ditempelengi. Waduh. Asasil yang datang, iya. Nanti asasil yang datang, saudaraku. Gitu loh ya, makanya harus betul-betul paham itu kan, dohir batinnya Allah. Batinnya itu hakikatnya ya sang hidup, ya. Di dalam nafas itu dohirnya ya diri kalian dan semua itulah, ya. Tapi jangan pernah ngakui dirimu yang berwujud. Kalau kita mengakui diri kita yang berwujud, bahaya, itu mentuhankan diri. Dari mulai yang ringan-ringan dulu disadari. Allah yang menafaskan, Allah yang melihatkan, Allah yang mendengarkan, Allah yang merasakan, Allah yang menyaksikan. Jangan pernah engkau mengakui, ya, itu semua. Makanya pengakuan-pengakuan itu yang kadang kita tidak pernah disadari. Yang merasakan ya Allah, yang menghidupi ya Allah, yang mendengarkannya semua adalah Allah. Terus kita punya apa, Kang? Gak punya apa-apa, kosong. Apa yang kita banggakan? Harta, tahta, jabatan, semua ya semua punya Allah. Gitu loh ya. Intinya jangan pernah kita mengakui sedikit pun. Nanti begitu saya buka, ya, kamu tinggal nangis saja, hatimu terseduh-seduh, ya Allah, yang saya cari tuh ini toh. Ya, kamu hanya syahdu saja, hatimu itu kemanapun kamu bergerak itu sudah nikmat saja. Ya, gitu loh, akan merasakan nanti, ya. Karena urut ini ya, gitu loh. Begitu sudah saya kupas dohir batin apa semua, nanti tinggal satu. Pamungkas wahyu sebagai penutup kalian itu ada satu. Saya nunggu bobot kalian, penyuciannya sudah utuh, ya. Baru nanti saya bedah, blek, ya. Manunggalnya caranya begini, bla 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 bla, gitu urutnya gitu. Sudah. Kamu mandi, kamu kemanapun, kamu masak, kamu bekerja itu hanya satu. Ya, gitu loh saudaraku, ya. Kurang satu titik saja kalian itu. Saya nunggu bobot, ya. Makanya nanti di 2025 semua harus merdeka. Yang di Kasampurnan Jati kalian harus paham, ya, perwujudan Allah, cara manunggalnya, cara tunggalnya,
ya, cara mi'raj, dialog guru sejati, penyempurnaan diri, penyempurnaan leluhur, memutus karma, dan semua nanti insya Allah ya. Itu harus paham itu bagaimana kalian berdialog, nyambung sama beliau ya. Itu pancar doa, zikir pengayoman, semua itu ya harus matang semua itu. Sudah siap kita terjun tripol itu tadi, artinya kita selalu menebar kebaikan, mendoakan untuk semuanya. Jadi nanti ketika saya live ya, ayo kita semedi bareng pancar doa di mana gitu, bla 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 bla. Kita sambung ke Palestina, Australia, ke Israel, semua kita doakan. Pokoknya satu yang saya wanti-wanti, jangan sampai perang nuklir. Kalau terjadi perang nuklir, nggak tahu lagi. Kiamat sudah dunia ini. 50 tahun pemulihan. Itu tugas kita nanti mendoakan ya. Karena bagaimana baginda Rasul mengajarkan selalu mendoakan untuk umat. Maka tugas kita nanti setelah ya kita mengenal diri, mengutuhkan diri, semua laku-laku itu mendoakan semua buat saudara-saudara kita ya, semuanya, baik seluruh umat baginda Rasul itu tadi. Itu ya, makanya tugasnya bukan tambah ini ya, tapi emang seperti itu. Kita harus selalu berbuat tentang kebaikan. Jangan sampai kita punya ilmu kita genggam sendiri, hanya berdoa sendiri, minta rezeki saja. Ya, gitu. Hanya minta rezeki saja, ya. Kacau nanti. Kang Burhanuddin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, ya waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti kalau saya sudah dapat izin, insya Allah ya, nanti pelan-pelan saya bantu untuk membuka nama roh satu persatu nanti, sama kode pinnya itu kan. Insya Allah siap bu kita berkat bareng satu keluarga, karena mursyid kita mengajarkan seperti itu saudaraku ya. Ya, jadi buat semuanya, jangan sampai kita kerdil dengan jati diri ini, kita hanya mengenal diri. Setelah mengenal diri bagaimana? Ya, apa kalian ingin menjadi dukun atau paranormal? Apa itu kan gitu. Ya buat semuanya harus mendoakan ya, semuanya saudaraku. Karena sudah jelas dicontohkan sama baginda Rasul. Ya sampai beliau meninggal pun umat yang dipikirkan ya umati, ya umati. Masa kita setelah mengenal kesejahteraan ini hanya sudah menikmati sendiri saja lah, gimana itu kan? Satrio Paningitnya gimana? Ya bingung mencari Satrio Paningit. Imam Al-Mahdi sudah nyata setiap hari. Dicari saja ya, sudah setiap hari nyata kok. Bingung melihat Satrio Paningit Imam Al-Mahdi kan? Kalau nggak tahu itu kebangetan. Ya iya. Yang tidak percaya sama KJ ya nggak usah didengerin. Gitu loh ya. Jadi losdol kita ngaji tuh enak kok, karena setiap orang itu ya kesadarannya beda-beda. Ya ada tingkatnya sap-sap ya gitu loh. Yang seperti saya jabarkan, orang bilang itu Siratul Mustaqim itu adalah ucapannya, terserah. Kalau saya tidak. Jembatan Siratul Mustaqim adalah rambut terbelah 7, terbukanya cakra mahkota. Ya, kalau saya seperti itu. Ada orang menjabarkan Ibrahim itu di mana, ya beda-beda. Silakan, berspiritual itu bebas. Kalau saya, apa yang terjadi pengalaman saya itu, yang sudah kita musyawarahkan sama guru-guru kita itu baru dikaji. Begitu saudaraku. Iya telat nggak apa-apa Mbak Lintang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan kalau yang mau tanya ya, silakan Kang Agus ya. Kalau bisa jawab ya tak jawab. Lawang saya masih belajar. Ya yang bukan kiai, bukan Gus, bukan habaib, sama kayak kalian. Kalau nggak tahu ya belajar. Gitu. Ya. Tentang apa
apa, laku apa. Yang penting tentang kesejatian ya, ini khusus kita kupas. Atau yang tentang semua lah ya, silakan mau tanya. Tentang penyakit, tentang apa, keilmuan apa. Bukan saya nggak paham, insya Allah sedikit paham, karena sebelum mengenal kesehatan itu wis diuntang-anting no gak karuan ya. Iya, gak karuan. Terus buat saudaraku yang punya pusaka, sempurnakan pusakanya. Kalau kalian ragu ya, kembalikan kepada alam. Karena rata-rata di seluruh jagat pusaka rata-rata khodam semua. Ya, khodam jin rata-rata. Ya, saya cerita seperti itu. Ada pengalaman-pengalaman yang saya jalani. Orang bilang, Kang Didi, kan kita adat Jawa. Bukan itu. Adat Jawa itu wong Jawa ngerti Jawa nih. Itu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, seperti itu. Itu adalah bagian. Karena pusaka sejati adalah Allah itu sendiri. Ya, buang ke alam itu dilebur ya, ke tanah atau ke air tadi saudaraku. Kalau enggak disempurnakan kan, lihat, jangan sampai kita punya pusaka itu ya tidak tahu gitu loh ya, itu isinya apa, harus ditayo ya gitu loh, harus disempurnakan. Kalau dengan tingkatan zikir jahar ya 10.000 kali 7 hari kan gitu. Kalau punya wahyu ya hanya dibelah sebentar langsung sempurna gitu. Bisa dengan zikir nafas juga bisa. Kalau punya baginda Rasul itu sudah kota malaikat ya gitu. Pedang Zulfikar itu terakhir dibawa ke Samakian Santang, itu disabotase ke Cina, tapi udah utuh kembali ke Nusantara. Itu banyak wahyu-wahyu yang terebut sebenarnya, tapi sudah utuh kembali. Insya Allah mudah-mudahan Indonesia bangkit ya gitu. Banyak yang terpecah gitu. Kang, yang namanya kita kalau meninggal jadi penduduk langit itu gimana? Ya itu tadi, supaya kita menjadi penduduk langit itu, satu harus memahami akan wujud dohir batinnya Allah, dan kita harus melepas akunya diri di situ saudaraku ya. Terus kita menjaga kesucian-kesucian itu yang saya bedah itu. Insya Allah ketika kita meninggal, maka insya Allah akan sampai ke sana. Makanya ada orang yang meninggal itu ya, ada yang terbelenggu jiwanya ya, ada yang di gunung-gunung, di laut ya, di lembah-lembah. Itu tadi ya, masuk ke alam-alam itu tadi. Ada yang jadi ular, jadi serigala, apa itu? Itu jiwa yang terbelenggu, ya kan? Nah, ada yang mendapatkan surga kubur. Surga kubur itu ya, dia sudah tidak terbelenggu atas jiwanya, jiwanya sudah sempurna. Gitu, bukan menjadi sosok-sosok itu. Artinya dia menikmati. Kalau para kekasihnya Allah biasanya atas bawah. Makanya kalau hari Jumat sore, beliau-beliau yang di langit itu dia turun, karena ada yang ziarah itu. Jumat sore itu turun, nanti biasanya itu Minggu sore udah naik ke langit lagi. Dia punya atas bawah para kekasihnya Allah itu ya. Kalau yang biasanya orang-orang awam ya mungkin dia amalnya baik ya, itu insya Allah mendapatkan surga kubur. Surga kubur itu ya mereka hanya mendapatkan ketenangan, kedamaian itu tadi, tapi nggak bisa naik ke langit saudaraku gitu. Ya kalau yang punya pusaka disempurnakan, nggak ngelarang saya mau ini. Dulu banyak soalnya pusaka saya, karena saya bisa cerita itu banyak sekali dari leluhur saya, mbah saya di Tuban, di Bojonegoro ya. Iya, biar aja pilkada panas, kita yang penting mendoakan semua kita ya. Apa yang menyebabkan jiwa-jiwa terbelenggu itu?
Khodamku namanya Satrio Paningit itu. Saya kasih tahu. Saya tanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu siapa? Aku khodammu. Namamu siapa? Satrio Paningit. Dari khodam apa? Khodam apa? Aku khodam nafsu amarah. Aku ketawa. Ya, setelah itu kita sempurnakan. Mohon kepada Allah. Gitu. Ya, bahkan rasa was-was itulah ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu dari mana? Aku khodammu. Hadam dari apa? Aku dari rasa was-wasmu. Rasa was-was itu loh jadi hadam. Ya, Masya Allah. Apalagi yang ada rasa-rasa yang rasa iri, dengki, hasut, fitnah, belum penyakit-penyakit pikiran syahwat. Itu loh ya. Masa ngaji jati diri hanya kesadaran sampai dunia kiamat. Kalau hanya kesadaran saja nggak akan sempurna, tubuhnya harus dibelah itu ya. Kalau hanya menyadari, ya anak saya bisa, saudaraku. Masa kalian lihat ular di dalam rumah hanya sadar. Ya harus kalian pegang alat, parang atau batu dilempar tak supaya dia keluar. Alatnya itu dzikir, saudaraku. Makanya seperti itu. Kesadaran itu awal hingga nanti mencapai titik kesadaran utuh ya. Hingga sadar. Nah disitulah, kalau sudah sadar, baru disitulah kita akan digerakkan seutuhnya sama beliau ya. Menyadari, menikmati, merasakan itu bukti keakuan diri, harus disirnakan gitu loh. Maksudnya itu yang berhak menyadari ya Allah, yang menikmati ya Allah, yang merasakan ya Allah, jangan diri kita. Kalau kita seperti itu, itulah keakuan. Maka sampai dunia kiamat gak akan pernah usul, karena masih ada pengakuan diri. Kan disuruh mati ya, mati maknawi, artinya mati kan keakuan di dalam dirimu. Tidak boleh mengakui bernafas, tidak boleh mengakui yang mengamati, tidak boleh merasakan. Semua adalah kesadarannya Allah, yang menikmati ya Allah, yang merasakan ya Allah. Nanti kalau sudah dibuka babakan satu, baru kalian paham. Oh iya ya. Sadar kalau dipatok ular. Dipatok ular itu ya artinya apa? Ya ada yang mengejar itu. Kalau laki-laki ya dikejar sama perempuan. Gitu. Jadi kayak gitu yang membuat belenggu-belenggu itu. Makanya mari kita lakukan penyucian tanpa batas sampai kapanpun ya. Selama kita dikasih nafas sama Allah, lakukan penyucian, jangan sampai pernah. Karena lihatlah, rumah saja yang pernah kita bersihkan, kita sapu, kalau tidak kita sapu lagi, ya akan kotor. Sama halnya seperti itu. Kan gila dulu gimana Kang itu? Itu tentang kesadaran tadi Kang. Iya. Kesadaran yang lagi ramai kan sekarang, kesadaran. Hati-hati, kesadaran itu yang bagaimana kan, saudaraku. Masa orang laku hanya kesadaran saja. Gimana mau kita menemukan jati diri? Tubuh ini harus dibelah kok. Khodam-khodamnya itu yang harus di ini. Ya. Iya, gila dulu terus mati ya, saudaraku. Prosesnya seperti itu. Makanya tentang kesadaran tadi seperti itu ya. Nah, setelah kita belajar tentang kesadaran, harus paham makom. Kesadaran ini hakikatnya apa? Semua yang kita sadari hanyalah Allah. Gitu loh ya. Nah, setelah sudah menyadari akan perwujudan Allah tentang kesadaran itu, maka disitulah kita harus laku. Itulah yang menjadi tongkat kesadaran, sadar kepada Allah sepenuhnya. Baru di situ kita laku. Lah makanya lakukan penyucian, sadari Allah yang membersihkan di saat kita dzikir nafas, ya kan? Zikir jahar gitu loh ya. Baru bersihkan, coba tumbuhkan kotoran-kotoran itu menumpuk mulai kita dewasa sampai sekarang. Masa penyuciannya hanya 40 hari? Kan gitu. Masa hanya 7 hari? Ya tanpa batas. Semakin bersih maka kesadaranmu akan semakin utuh. Maka kasabmu akan semakin utuh. Bukan kasab melihat barang halus, tapi apa? Di saat kamu melihat, maka akan kesingkap rahasia-rahasia ilmunya Allah. Begitulah ya saudaraku.
ya. Jadi walaupun secara goib, secara nyata itu insya Allah kalian akan bisa membedah. Nanti sang guru sejati itu yang sudah lebur itu yang akan mengubah saudaraku. Gitu loh ya. Ya. Makanya harus dirombak. Ya, jadi kesadarannya itu harus difungsikan untuk apa laku. Ya, masa kita melihat ibaratnya gini, kalau kalian minum ya, kita mau minum air ini, padahal kita haus. Masa kita lihat aquanya, kita sadari saja kapan diminum ya, diambil diminum. Lah itu sama laku, harus laku tuh. Sudah punya tongkatnya, makanya kesadaran ini adalah awal. Sampai nanti di kesadaran murni. Ya, kesadaran seutuhnya. Kesadaran murni itu yaitu manunggal, sudah tunggal, yang kita lihat, kita pandang itu hanya wujudnya Allah. Ya, kalau kita hanya melihat, aku sadar melihat Kang Asep, ya kesadaran kita nanti larinya ke makhluk. Jadi hakikat kesadaran itu utuh kepada Allah, saudaraku, ya. Gitu loh, hingga sampai di puncak kesadaran. Puncak kesadaran adalah puncak tertinggi. Artinya apa? Di situ sudah tunggal, sudah tidak ada wujud lain, semua adalah Allah sendiri. Mau jasad, jiwa, roh, ya, kembali kepada Allah. Sama halnya ketika kalian mati, ya, maka kalau bisa harus kembali seutuhnya, gitu loh ya. Kalau bisa jangan sampai jasad kembali ke tanah, ya. Makanya kita sayembara, sama-sama belajar, ya, gitu. Berarti kemana jasadnya? Kembali kepada Allah. Gimana caranya? Ya penyucian itu harus sadar sepenuhnya kepada Allah. Manunggal tunggalnya harus utuh. Lah wong jasad kita bahan bakarnya dari mana? Juga dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Dari Allah. Ya kan? Air, angin, api, tanah. Bahan bakarnya dari mana? Dari Nur Muhammad, ya kan? Lah Nur Muhammad dari mana? Dari Allah. Masa kembali ke tanah? Ada itu di daerah mana yang ditanam hilang itu? Tinggal kain kafan. Pernah nggak itu lihat dengernya? Coba komen. Ya itu. Ada yang ditanam 2 hari hilang, ya. Ada yang 7 hari baru hilang. Kalau yang bagus begitu diangkat di pendoso hilang itu. Orang takut. Karena guru-guru kita membedah seperti itu. Ilmu Kasampurna Jati itu kalau sudah utuh seperti itu. Ya kita nggak tahu. Yang penting kita selalu berusaha dan menjaganya, saudaraku, ya. Gitu loh ya. Kang Didi juga manusia yang banyak kurangnya, kita sama-sama belajar kan, gitu. Gak tahu mungkin di sini banyak juga yang lebih dari saya, ya. Banyak para master-masternya, ya, gitu. Ya nggak harus, semua kan atas kehendak Allah, saudaraku. Apakah harus moksanya? Tergantung kehendak Allah. Makanya kita sayembara, gitu, saudaraku. Caranya yaitu tadi, diutuhkan penyucian-penyucian terus tanpa batas. Habis itu manunggal total. Jangan pernah diri kita merasa ada, merasa wujud, gitu. Iya, di daerah Jawa Tengah itu ada itu. Begitu dimasukkan di liang lahat, hilang dia. Ya, kalian monitor nggak itu? Ada kan? Coba komen. Yang mungkin pernah ini. Ya, itu ada itu. Pernah saya lihat di beritanya itu. Ulama di Lombok ya, di Lombok. Nah, kalau yang jasadnya utuh, dia ahli dzikir, saudaraku. Kang Nanang Arianto, ya, makasih. Karisma, ya, makasih. Taunya orang awam pasti digondol WW, padahal lebur. Iya, lebur itu. Soalnya ada kitabnya, saudaraku, ada itu. Ya. Itu ada kitabnya. Jadi bahan bakar daripada jasad kita itu adalah Nur Muhammad. Karena jasad kita ini ada 4 anasir: air, angin, api, tanah, kan gitu. Lah air, angin, api, tanah itu bahan bakarnya dari Nur Muhammad. Lah Nur Muhammad ini bahan bakarnya dari Allah itu sendiri. Ya. Gitu. Ya, maka ketika kita sudah bisa mensucikan semua, maka ketika kita sudah tidak mengakui jasad, jiwa, roh kita sudah punya Allah, ya insya Allah akan kembali kepada sang zat itu sendiri, bukan kembali kepada tanah.
Ya, gitu loh saudaraku. Ya, Brawijaya 5 Pamungkas selesai, hilang juga. Atau Sunan Lawu kan itu, gitu. Dan banyak sebenarnya wali-wali yang lain banyak. Ada yang ditanam, dikubur 2 hari, 3 hari baru hilang, 7 hari hilang, 1 bulan hilang, tergantung kapasitas kita. Ya, ada yang 1 tahun baru hilang, tergantung. Ada yang nggak bisa hilang jadi jenglot. Ada. Itu karena apa? Ya, orang memahami ilmu yang keliru. Ya, mentuhankan atas dirinya. Itulah yang manunggalnya keliru. Ya, akhirnya menjadi jenglot. Mengaku dirinya Tuhan. Abadi. Jenglot kan abadi, dia nggak bisa mati, saudaraku. Ya, gitu loh. Ya, memahami ilmu yang keliru. Habis itu makanya kita belajar ilmu manunggal ini jika keliru, kalian bisa menjadi jenglot, saudaraku. Bahaya, ya. Batoro Karang. Jadi seperti itu. Akhirnya abadi mengaku dirinya itu gini, Kang Didi, oh aku sudah manunggal, sudah nggak kena dosa, aku zina udah nggak apa-apa. Astagfirullah. Itulah manunggal, maka kosong adalah isi. Gitu loh ya. Dari diri kita nggak punya apa-apa. Nah itu proses manunggal ketika keliru mengaku diri kita menjadi Tuhan. Kang Didi, aku kawin loh perempuan nggak apa-apa, aku zina loh nggak apa-apa. Ya udah terserah, itu menurut panjenengan. Gitu ya wes nggak apa-apa tuh. Kalau menurut saya bukan seperti itu. Guru-guru mursyid kita mengajarkan manunggal bukan seperti itu. Makanya kita dikenalkan di jagat suwung itu, disitulah kita disuruh melihat ternyata diri kita nggak punya apa-apa. Sang kesadaran itu ya Allah itu sendiri. Gitu loh saudaraku. Ya makanya bahaya. Makanya ilmu tanpa guru jadinya seperti itu. Ya kasihan kan. Jadi guru ini hanya sebatas mengantarkan, tapi kita tidak boleh ya dilekatkan semua, jangan. Jadi yang penting kita memahami rute-rutenya jati diri itu. Oh ini kayak di Kasampurna Jati kan mengenal perwujudan, penyucian itu ya, 3 bait disucikan, habis itu kalian mi'raj, sudah selesai. Yang lain adalah bunga-bunganya. Kalian bisa menyempurnakan leluhur ya, memutus karma, terus ngerakit ya tubuh-tubuhmu yang telah terpecah ya, yang hubungan spermanya disiram suaminya itu harus disempurnakan semua ya, pecahan bulu kuku itu loh ya, harus diutuhkan di sujud terakhir sholat itu ya. Bisubhana rabbil a'la wa bihamdi itu kalian sempurnakan. Ditarik genggam seluruh bumi jagat itu kalian ya, seperti kayak tangan tokek itu nanti sambil bersolawat syuut gitu, nanti lebur itu ya, kembali utuh pecahan-pecahan bulu ya, darah-darah perawanmu itu, sperma-sperma yang dulu ini air zina dibuang, itu harus diambili, itu disadap sama khutam-khutam yang di luar sana ya. Itulah yang sering membawarno, yang membuat orang kecelakaan, yaitu habis merawani orang, darahnya disadap sama khodam, disikat mobil truk jeriet, meninggal, yaitu ya. Maka harus disempurnakan, dikembalikan ke wadak, habis itu dibelah dengan zikir jahar la ilaha illallah atau dengan zikir nafas ya, utuhkan kembali. Terus yang bapak-bapaknya, ibu-ibunya, kalau hubungan hanya bukan sekedar nafsu, harus zikir sambung kepada Allah ya, jangan sampai karena nafsu, itu termasuk ibadah juga ya. Jadi kalau dikupas ilmu Kasampurna Jati itu seperti itu ya. Jadi yang namanya ilmunya Allah tiada pernah ada batasnya. Supaya kita itu enak jalan kita, makanya hidup kita kesandung keserimpet itu seperti itu.
masih banyak karma yang belum lepas, leluhur kita yang belum sempurna ya, masih ada fitnah-fitnah gaib, fitnah batin, dan semua itu harus diselesaikan semua. Itu. Silakan kalau yang mau tanya silakan saudaraku ya. Kita sama-sama belajar. Kalau nggak ada yang tanya saya tutup. Itu intinya sucikan saudaraku ya. Pembersihan diri. Terus kepada saudara-saudaraku yang ada gejolak keluarganya disambung ya. Pancarkan sholawat dan dzikir. Jadi kalau kita berzikir jangan sampai ya ke diri kita juga. Hanya untuk diri kita jangan, tapi disambung untuk semuanya, keluarga kalian, supaya mereka terayomi ya. Terus buat saudaraku yang cakra mahkotanya belum pecah ya, dibuka dengan cara yang sudah saya wedar itu, ditekan tas supaya buka. Nanti ciri-cirinya rambutmu akan bergerak rek gitu ya. Itulah rambut di belah 7. Kalau itu tidak terbuka, bagaimana kita mau menerima sinyal-sinyal ketuhanan? Gak akan bisa. Sinyal-sinyal dari alam ya, gitu loh. Jadi itu harus dibuka ya, tekan, tarik nafas, teriak demi maha rasakan Allah yang membuka, kertek gitu ya, sampai nanti terasa retak di kepala itu ya, karena waktu kecil kan kita rata-rata kan berkedut ya kan. Iya Mbak Desri, rata-rata kan berkedut. Kenapa sekarang tertutup lagi? Maka harus dibuka supaya pintu jalannya roh itu bisa terbuka. Makanya orang meninggal itu kalau tidak tahu jalan maka bingung, mau wangap-wangap begini, oh sakit gitu loh ya. Makanya kalau ada orang yang meninggal, kasih tahu, tunjukkan jalannya ya, dalam batinmu kamu lewat sini loh gitu, lewat ubun-ubun ya. Ada lagi yang bilang, Kang Didi katanya orang meninggal itu lewat jempol, gimana itu, ditarik khodam mungkin gitu. Kalau yang asli ya seperti orang proses meditasi ya, dari kaki naik dingin ke pusar naik, dada tenggorokan naik ke ubun-ubun, blek lepas ya, kayak seperti melepas sukma arwah gitu saudaraku ya. Di saat kalian ya mi'raj itu seperti itu, walaupun kalian titik kesadarannya di tengah dada, tapi prosesnya seperti itu. Ketika kita ke dalam itu keluar saudaraku ya. Jadi kayak gitu. Jadi yang belum ini dijebol cakra mahkotanya. Kemarin guru sejati bilang, bapak mertuamu nggak lama katanya gitu Kang, cuman nggak dibilang pastinya. Iya seperti itu. Didoakan saja saudaraku. Makanya kadang ya ada kata-kata yang sir gitu ya, di saat kita dilihatkan mungkin ada yang meninggal apa, kita harus mendoakan ya. Silakan kalau yang mau tanya silakan, kita bebas tanya. Kalau bisa jawab tak jawab, kalau enggak ya enggak. Tentang jati diri ya, apa tentang apalah. Oke ya, buat saudaraku paham semua. Jadi pahami rute ngaji kalian ya. Jadi memahami perwujudan beliau, sucikan 3 bait itu, hati, pikiran, syahwat. Setelah itu kalian laku duduk semedi untuk mengenal diri ya. Malaikat pendamping itu ada saudaraku ya. Jadi sekarang itu sudah diutuhkan ya. Jadi manusia itu punya malaikat pendamping ya, terus jin, wali pendamping, itu kalau yang sudah utuh ya jati dirinya itu. Jadi satu itu nama guru sejati, itu ada namanya ya, atau nama ruh itu sama. Terus nama malaikatnya ada, terus nama jinnya ada, terus awal penciptaan itu hurufnya apa itu ada, yang dilantun, yang dikasih sama Allah itu ada. Dzikir kubro atau dzikir Nur Muhammad itu ada ya, terus garis lakonnya itu ada. Nah itu
Jadi kalau yang sudah sampai pasti ya. Makanya kalau kalian punya guru mursyid yang benar, pasti dia tahu nama ruhnya. Terus kode pinnya pasti tahu ya. Terus zikir kubronya itu ada, zikir Nur Muhammad itu ada. Itu. Tapi sudah dirangkum semua itu menjadi gelar derajat langit, saudaraku. Mulai tahun berapa itu sudah diutuhkan semua. Yang penting mengetahui gelar derajat langit atau nama ruh. Gitu. Itu agak berat ya. Membuka itu agak berat. Tapi insya Allah nanti insya Allah akan sampai ke situ. Bagaimana cara untuk mengetahui jati diri ya? Ini saudaraku lewat laku, lewat penyucian. Setelah itu mi'raj untuk mengenal diri, saudaraku. Ya, jadi harus pembersihan diri. 3 baitnya itu harus disucikan. Setelah itu mi'raj senjatanya adalah pasrah. Bagaimana kita harus tahu titik sang guru sejati di dalam diri kan? Gitu, titiknya ya di ulu hati atau tengah dada. Ulu hati itu makom al-hudus, yang tengah dada itu adalah al-batin, sama saja itu. Semua adalah sifatnya Allah. Cara untuk membuka cakra mahkota itu ya, jadi baca istighfar, syahadat sholawat. Ya, posisikan kalian mengambil air wudhu dulu. Baca istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali. Kalian duduk bersila atau timpuh, ya kan? Bisa dengan zikir nafasu Allah atau yang menggunakan nafas alami. Jadi ketika nafas masuk, sadari Allah yang membuka. Rasakan ya pancaran beliau itu. Nafas masuk, itu sudah lidah kalian ditekuk loh ya. Lidah kalian ditekuk itu tempelkan seolah-olah menempel ubun-ubun untuk menjebol itu. Ya. Tarik nafas. Ya. Shoot. Ditahan di tengah dada, dinaikkan nyut ke atas hingga menembus di ubun-ubun, kretek. Nah, waktu menekan itu kalian teriak demi maha, tapi sadari Allah yang membuka ya, sampai nanti terasa lubang di kepala. Tapi jangan ngoyo ya, bahasanya itu ya relax, santai seenak mungkin. Nanti kayak ban bocor itu, ces ngobos itu. Nah, nanti kalau sudah terbuka ya, coba kalian kesadarannya itu di tengah ubun-ubun itu. Nanti kalau rambutmu sudah bergerak, ya, gatal-gatal atau berdenyut ya, hingga dingin, itu berarti sudah terbuka dengan sempurna, saudaraku ya. Jadi caranya simpel. Kalau dengan zikir nafasu Allah sama tarik nafas ya, sadari Allah yang membuka. Terus ditekan, teriak Allah dalam hati. Ya, jadi ditekannya itu dari tengah dada, naikkan nyut ke atas hingga ada angin untuk menjebol di kepala. Itu juga salah satu untuk mengaktifkan daripada alam batara guru ya, atau matanya ruh di situ. Maka banyak orang yang hanya bisa merasakan ya, tapi tidak bisa melihat karena apa? Mata rohnya masih tertutup. Iya. Berdenyut kayak bun-bun bayi, saudaraku. Makanya rata-rata kan gitu, Kang Didi kok aku hanya merasakan saja, kenapa nggak bisa melihat? Karena tidak tahu makomnya matanya ruh gitu loh, ada sentral di dalam diri ya, itu. Kalau sudah tahu, oh ini makom daripada hati sang guru sejati itu di sini, ini matanya untuk melihat, yang dibilang mata spiritual itu di sini. Yang matanya roh ya untuk melihat kegoiban ya, tentang roh, tentang alam malaikat semua ya. Gitu loh, saudaraku. Kalau pakai nafas alami ya itu, sadari ya, di saat nafas masuk sadari Allah yang membuka. Ya, lidahnya ditekuk, tarik nafas, rasakan. Ya, gitu loh ya. Rasakan, habis itu ditekan ya. Gitu, nafas alami itu. Rasakan nafas yang masuk, baru ditekan nyut gitu. Simpel kok ya, caranya simpel sekali itu. Bisa dibuka masing-masing, dijebol 7 kali ya, atau berapa kali, yang penting sudah terasa terbuka.
Nah, nanti kalau sudah terbuka, begitu ada sinyal-sinyal dari ketuhanan, maka tiba-tiba ya disitulah kalian untuk menandai. Kalau saya biasanya habis asar, tes, kepala saya tuh dingin kayak es itu, tes ke seluruh tubuh. Nah, di saat-saat itu kalian harus semedi. Makanya orang-orang di zaman dulu begitu latihan ya tentang telepati. Ya karena menangkap sinyalnya dari itu yang sudah disalurkan ke telinga. Gitu loh. Kadang ada getaran itu mereka langsung semedi. Nanti ada suara-suara batin itu. Lah maka untuk mengakses suara-suara ya yang dari alam, yang dari itu ya lewat itu. Itulah yang dibilang rambut dibelah 7 untuk menyambung gitu loh ya. Hakikatnya memecah itu tadi, membuka cakra mahkota, karena itulah nanti rambutmu akan bergerak. Itulah sinyal antena di dalam diri, bukan ucapan. Ya nggak keliru, karena kesadaran orang itu beda-beda. Ada orang yang dibilang Sidratul Muntaha, rambut dibelah 7 itu, jembatan Sirotol Mustaqim itu adalah ucapan. Ya benar, nggak keliru, karena kesadaran orang itu beda. Kalau saya sendiri ya yang dibilang Sirotol Mustaqim itu ya itu bagaimana ketika cakra mahkota aktif, maka itulah yang akan menyambungkan kepada Allah sang zat hidup atau dengan alam semua gitu loh ya. Makanya dilambangkan ada candi-candi yang lincip ya, menara, terus sama di dalam masjid itu ada, atasnya ada simbolnya Allah sama. Yang menghubungkan itu adalah rambut. Ya, gitu loh. Rambut yang terbelah 7 hakikatnya apa? Cakra mahkota yang sudah aktif. Itulah antena diri untuk memutar sinyal itu dari situ. Bagaimana saya tahu gelombangnya Kang Adivan di sana? Oh, ini gini bla 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 bla. Ya, begitu nyambung antenanya itu guru sejati akan memberikan petuah-petuah sejati. Oh, bobotnya sekian kayak gitu. Nanti di saat ada makhluk astral yang kuat atau orang-orang di sekeliling kalian itu yang punya power, nanti terasa getaran tuh kuat sinyalnya orang ini. Tapi kok panas, berarti ya dirinya panas, ya energinya panas, nggak tahu punya amalan apa. Habis itu ada wali yang datang, terasa dingin gitu. Oh, beliau ini toh. Jadi fungsinya sangat banyak, saudaraku. Kang mah kalau ubun-ubunnya belum gede banget yang ngelogok gitu. Nggak apa-apa, besar nggak apa-apa, saudaraku. Makanya harus sering dibuka, saudaraku ya, seminggu sekali atau berapa hari ya gitu. Oke ya buat saudaraku semua. Jadi kalau kita ngaji terlalu lama nanti tambah ini. Kalau kita ngaji itu nggak akan pernah ada habisnya ya. Karena ilmunya Allah itu tiada batas ya. Buat saudaraku, apa yang menjadi kajian silahkan diterapkan ya. Jangan sampai kita hanya memahami saja, tapi harus laku. Terima kasih Kanudin. Dan terima kasih buat saudaraku yang sudah tap-tap gip-gip. Semoga Allah meluaskan rezeki panjenengan tanpa batas. Dan apabila yang sudah masuk yang belum saya sapa, sebelumnya mohon maaf. Semua adalah saudaraku, bukan saya sok guru, sok pintar, tidak ya. Saya bukan seorang yang lebih, bukan kiai, juga bukan gus. Jadi anggap saja saya teman ngopi ya, sama-sama belajar, kita sama-sama menyempurnakan. Karena semua yang lebih hanyalah Allah, diri kita sama-sama belajar ya. Jadi seperti itu ya buat saudaraku semua. Semoga Allah merahmati laku kalian semua, dijauhkan dari bala bencana musibah apapun, dan semoga iman kita selalu dijaga oleh Allah, selalu utuh kepada Allah ya. Oke ya, besok kita sambung lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.